di sektor kesehatan kita, perbaikan-perbaikan apa yang sudah terus dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, Pak Budi? Sejak COVID selesai, memang kita mengimplementasikan 6 pilar transformasi kesehatan. Dengan fokus utamanya adalah menjaga agar rakyat tetap sehat. Bukan hanya mengobati rakyat pada saat dia sakit. Karena kalau kita bisa menjaga rakyat tetap sehat, itu jauh lebih murah dan jauh lebih produktif. Kualitas hidup masyarakat juga baik. Itu sebabnya sekarang Kementerian Kesehatan benar-benar mengalokasikan waktu dan anggaran untuk memastikan rakyat kita sehat. Salah satunya yang paling besar program yang kita jalankan, karena ini program yang menjangkau 280 juta rakyat ya. Nggak banyak program yang menjangkau ini. Program seperti stunting mungkin itu kan targetnya 25 juta, imunisasi mungkin 78 juta, COVID aja dulu 200-an juta. Ini benar-benar 280 juta rakyat Indonesia akan tersentuh adalah cek kesehatan gratis. Sehingga kalau ada yang kondisi kesehatannya sudah mulai memburuk, walaupun belum buruk sekali, kita bisa tahu cepat dan kita perbaiki. Karena hampir semua masalah kesehatan yang menyebabkan kematian sekarang tuh seperti kanker, stroke jantung, itu butuh waktu untuk mereka sampai benar-benar kritis gitu, sampai bisa wafat. Kalau kita ketahuan duluan, kita punya banyak waktu untuk intervensi dan memperbaiki kondisi kesehatan kita. Oke, baik. At least artinya masyarakat Indonesia bisa sadar terlebih dahulu begitu berkaitan dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Lebih preventif bukan kuratif. Oke, gitu. baik. Mencegah bukan mengobati. Baik. Nah, dari sisi mekanismenya sendiri akan seperti apa, Pak BGS, berkaitan dengan hal ini? Memang batch yang pertama sudah kita lakukan kita lakukan di hari ulang tahun ya. Jadi yang setiap ulang tahun itu kita didik edukasi supaya bisa datang ke puskesmas atau klinik untuk cek kesehatan. Di awal tuh sehari masih 100, 1000, sekarang saya lihat udah nyentuh 40 ribuan sehari. Ya, saya harapkan bisa segera naik ke 100 ribuan sehari di 10.000 puskesmas yang lakukan kesehatan ini. Nah, begitu ini udah mulai agak stabil di puskesmasnya, kita udah lihat kemampuannya, sekarang kita mau melakukan tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini kita sama seperti vaksinasi COVID dulu. Selain lewat puskesmas, imunisasinya kita juga lakukan dengan lebih melibatkan masyarakat. Jadi di tahap kedua ini kita mau bekerjasama lah dengan Kadin, dengan Apindo, supaya semua perusahaan bisa melakukan cek kesehatan gratis untuk karyawan-karyawatinya. Kalau memang standarnya sudah di atas dari yang Kemenkes punya, ya kita pakai yang di atas. Yang penting datanya kita koordinasikan. Tapi kalau misalnya standarnya belum ada, nanti bisa kerjasama dengan Kemenkes, kita supply dengan alat-alat testingnya, sehingga bisa dilakukan tes bagi masyarakat. Selain itu, selain perusahaan, kita juga mau mulai masuk ke komunitas-komunitas nih. Komunitas misalnya alumni gitu kan, alumni saya, alumni TB kan sama-sama, ya alumni TB cek kesehatan gratis. Nanti kita lihat yang sehat mana, yang gula darah tinggi sampai nggak tinggi mana, bandingin sama alumni UI, bandingin sama alumni UGM, mana yang lebih sehat. Jadi bikin agak lucu-lucuan sedikit lah biar hidup sehat itu menarik. Menarik gitu ya. Dan menyenangkan, menyenangkan begitu ya aksesnya ataupun juga pendekatannya begitu ya Pak Budi. Nah, tadi secara mekanisme begitu, tapi mungkin bisa digambarkan juga ya apa saja yang sebetulnya bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia melalui tadi pemeriksaan gratis ini sendiri. Nah, memang intinya dari cek kesehatan gratis adalah kita mendeteksi dini ya, mengetahui ada potensi penyakit sehingga kita bisa obati sebelum masuk atau sebelum perlu ke rumah sakit. Itu masing-masing kelompok umur beda-beda yang dicek. Jadi bayi di bawah 2 hari itu ada 6 yang dicek. Balita 5 tahun itu ada 8 yang dicek. Kalau SD itu ada 11, SMP 13, SMA 12. Nah, kalau dewasa sama lansia kayak saya itu 19 yang dicek. Ya. Jadi macam-macam lah yang biasa yang standar gula darah, lemak darah, tekanan darah. Tapi yang juga mulai kita masukkan yang baru nih ada screening kesehatan jiwa. Karena selama ini kan kita nggak pernah ngukur berapa sih punya masalah depresi atau cemas, anxiety, itu ADHD, autis segala macam kan. Kita dengar-dengar aja oh terjadi tapi nggak pernah secara sistematis diukur. Nah WHO tuh ngeluarin angka bahwa sekitar 20% itu punya masalah gangguan jiwa di dunia. Ya nggak mungkin Indonesia beda sendiri kan. Itu kan angka yang relatif besar gitu kan.
kisarannya itu antara 10 sampai 20%. Kita ambil yang kecil ya, 10% dari 280 juta kan artinya ada 28 juta yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah itu yang kita screening juga sekarang. Akhirnya nanti bisa terlihat secara klinis begitu ya. Betul, Pak Budi, terbukti ya? secara saintifik. Oh ini ada depresi. Ya depresi ya kita obati lah. Obatnya nggak semuanya dengan obat gitu, dengan klinis ya, tapi ada juga psikologis kan. Selain klinis. Ketika hasil dari pemeriksaan ini begitu ada ditemukan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan tentunya ya begitu. Apakah nanti juga mungkin akan ada bantuan dari pemerintah atau mungkin akan ada langkah-langkah step berikutnya dari pemerintah, Pak Budi? Untuk yang belum benar-benar sakit ya, jadi misalnya tekanan darahnya tinggi, itu kan orang suka anggap remeh kan. Dia nggak tahu padahal kalau tekanan darah tingginya nggak diapa-apain dalam 5 tahun, dia bisa kena stroke, jantung meninggal langsung. Ya. Tapi sebenarnya butuh waktu 5 tahun untuk bisa sampai ke taraf yang membahayakan. Nah itu kalau ketahuan darahnya tinggi di atas 130/85 gitu tekanan darahnya, dia datang ke puskesmas, itu sebenarnya dikasih obat gratis, ada yang namanya amlodipin, dia minum aja tiap hari. Memang sebaiknya merubah gaya hidup juga, ya jadi jangan banyak-banyak makan garam, olahraganya juga mesti cukup, istirahatnya mesti cukup, itu juga perlu sih. Ya. Tapi selain ini kita juga dikasih obat-obatannya. Gula darah tinggi, bisa datang juga ke puskesmas. Gula darah ini menurut saya bahayanya nggak kalah sama rokok, malah mungkin lebih bahaya dari rokok. Dia kalau tinggi nyerang mata, nyerang ginjal, nyerang jantung, nyerang stroke, kematiannya banyak, yang cuci darah banyak. Nah ini kan harusnya begitu diukur, HbA1c-nya di atas 5,7, ya datang ke puskesmas dikasih obatnya, gratis bisa diambil ke puskesmas. Baik. Ini menarik sekali Pak Budi dan tentu kita juga mengapresiasi begitu langkah-langkah dari pemerintah untuk program pemeriksaan kesehatan gratis ini.